Ya, sekarang mari kita membahas mengenai hukum Newton ya. Ini adalah gambar dari Sir Isaac Newton ya yang hidup pada tahun 1687. Dia adalah orang Inggris ya, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil pengamatannya dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum ya. Jadi hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Oke, kita mulai dari hukum Newton pertama. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti ini ketika kamu berada dalam kendaraan umum sedang melaju, tiba-tiba sopir kendaraan umum tersebut rem mendadak ya. Uh, Badan kita kan seolah-olah terdorong ke depan ya, melawan arah dengan gaya pengereman kendaraan yang arahnya ke belakang. Nah, hal ini terjadi karena tubuh kita cenderung mempertahankan posisinya yang terus bergerak ke arah depan. Namun karena kendaraan direm mengakibatkan ada gaya yang menahan gerak ini, sehingga kita seperti terdorong ke depan. Oleh karena itulah maka Undang-Undang Lalu Lintas mewajibkan kendaraan mobil menggunakan sabuk pengaman ya supaya menghindari kecelakaan ya. Nah, begitu juga ketika kita berada dalam kendaraan yang diam, kemudian tiba-tiba kendaraannya bergerak, tubuh kita terdorong ke belakang ya. Nah, hal ini karena tubuh kita ini cenderung mempertahankan posisi yang diam. Nah, peristiwa ini dijelaskan dalam hukum Newton 1, hukum pertama Newton yang menyatakan sebuah benda terus dalam keadaan diam atau terus bergerak dengan kelajuan tetap kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Nah, secara matematis hukum Newton 1 ini dinyatakan dalam resultan gaya, jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Nah, hukum Hukum 1 Newton ini juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak yang dinamakan inersia atau kelembaman. Ya, ini hukum inersia atau kelembaman. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal dengan sebutan hukum kelembaman ya. Kemudian bisa kita lakukan praktek ya dengan menggunakan kegiatan ini ya. Kegiatan ini dilaksanakan ya. Nah, dilaksanakan kemudian dibuatkan videonya. Oke, kalau sudah kalian membuatkan percobaan ini, mari kita lihat mengenai hukum Newton yang kedua. Ya, kita lihat gambar ini ya, bola yang berubah arah ketika pemain menendangnya ya. Kalau pemain tendang bolanya tentu dia akan berubah arahnya. Tadinya menuju ke arah pemain, sekarang berubah ya. Bila ditendang tentu berlawanan ya. Ya, jadi bola ini mengalami percepatan ya. Kalau ditendang bola ini kalau diam pun bola ini dari diam mengalami percepatan. Ukuran kemampuan benda mempertahankan keadaan diam atau keadaan geraknya dinamakan inersia. Hal ini berarti percepatan gerak benda dipengaruhi oleh inersianya, sedangkan kualitas inersia diukur oleh masanya. Dari hubungan tersebut, Newton merumuskan hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, secara matematis hukum 2 Newton itu dinyatakan A sama dengan resultan gaya dalam Newton dibagi dengan massa benda. Oke. Ya, di sini ada sebuah contoh, sebuah mesin perahu motor menghasilkan gaya 15.000 Newton. Berapa percepatan perahu motor jika massa perahu 1.000 kg dan total gaya gesekan perahu motor dengan air itu 1.000 Newton. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, ini perahunya ya, motorboatnya ya. Jadi perhatikan gambar di atas. Jumlah gaya adalah F ya, F besar yaitu 15.000 Newton dikurangi dengan 1.000 Newton. Jadi dapat 14.000 Newton. Sedangkan percepatan ya, percepatan motor adalah A. Jadi percepatan motor ini adalah A. Jumlah resultan gaya dibagi massa ya. Berarti 14.000 Newton dibagi 1.000 kg. Jadi
Jawabannya adalah 14 Newton per kilogram. Demikian untuk pembahasan hukum Newton yang kedua. Oke, kita lanjutkan dengan hukum Newton yang ketiga. Ya, pernah memukul tembok dengan tangan? Ya, apa yang kamu rasakan? Ya, tangannya sakit lah. Ya, hal itu terjadi karena sebagai reaksi dari gaya yang kamu keluarkan untuk memukul tembok, sehingga tembok mengerjakan gaya yang sama pada tangan kita. Semakin keras memukul, ya semakin sakit. Hal ini dijelaskan oleh hukum Newton yang ketiga, ya, yang berkata bahwa, yang menyatakan bahwa jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan, yaitu gaya reaksi dengan gaya yang kamu berikan. Jadi secara sistematis, hukum ketiga Newton itu menyatakan F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan seperti pada gambar 68 ya. Penyelam menggunakan contoh penerapan hukum ketiga Newton. Ya, jadi kakinya ini ada kakinya ini yang memukul air mendorong sehingga dia pun terdorong ke depan ya. Jadi kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang. Gaya aksi sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Demikian ini penggunaan hukum Newton 3 pada kehidupan sehari-hari. Oke, kalian cari sendiri ya contoh-contoh yang lain ya. Oke, kemudian nanti kalau kita sempat melakukan latihan seperti yang ada di dalam buku ini. Oke, demikian untuk pembahasan untuk hukum Newton 1, 2, dan 3.